ada polisi dan ada tentara yang menurut penelitian kita dari tahun 2009 sampai 2011 itu selalu menggunakan anggaran. Persoalannya hal itu secara aturan normatif undang-undang itu sangat dilarang dan sudah dipertegas itu tidak boleh. Tapi hari ini kita akan coba mengkaji kenapa sih polisi masih menggunakan anggaran daerah untuk instansi mereka, kenapa tentara masih menggunakan anggaran untuk instansi mereka. Di 2011 kita juga menemukan anggaran yang dialokasikan ke instansi vertikal itu sekitar 7 miliaran lebih di empat lokasi, Lok Sumawe, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Dan di 2011 itu yang paling tinggi bukan TNI tetapi Polri yang dengan anggaran yang 6,7 miliar itu yang kita rilis ke media tentang temuan kita. Dan juga di 2000 kalau kita lihat grafik, polisi yang paling tinggi temuan anggarannya. Di 2012 kita temukan lagi di 10 daerah itu sekitar 23 miliar anggaran untuk instansi vertikal. Dan untuk 2012 yang paling tinggi tingkat alokasi anggaran untuk instansi vertikal dari APBK itu untuk TNI. Untuk TNI di daerah biru. Jadi memang setiap tahunnya anggaran instansi vertikal yang dialokasikan oleh APBK itu selalu ada dan selalu tinggi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada instansi vertikal. Sebenarnya anggaran ini secara undang-undang TNI itu tidak dibolehkan TNI dan Polri mengambil anggaran di APBK, APBA karena mereka sudah diplotkan dana di APBN. Kesimpulan kami, pemberian hibah Pemda kepada Polri tidak melanggar peraturan yang ada sesuai dengan Permendagri nomor 59 yang ada dalam skor ini tentang perubahan atas Permendagri nomor 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, tidak bertentangan dengan undang kepolisian karena dalam hal pembiayaan dan penganggaran Polri dalam undang-undang kepolisian tidak diatur pembiayaan keuangan. Ya, lanjut lagi poin 2. Semua bantuan dan hibah dilakukan secara transparan. Nah, ini tetapinya tadi kita terima apapun, tetapi dilakukan secara transparan dan kepentingan masyarakat. Nah, ini kontrol ini ada di kami. Kita punya namanya sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara. Kita punya ini langsung. Kalau rekan mau buka bisa buka. Nah, sehubungan dengan diskusi panel ini, kami berharap bila nanti kita temukan ada keberatan ataupun seperti tadi dalam skor ini, jika dikaji secara hukum ada ketidaksesuaian, sebaiknya saran kami jangan kita kaji-kaji sendiri, jangan kita evaluasi. Tapi materi undang-undang kepolisian, Permendagri ini segala macam, undang TNI sekalian itu dapat kita ajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi di global. Jadi kalau kita pemerintah daerah juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu didukung oleh pihak TNI Polri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sepanjang dia rasional dan kita lakukan betul-betul selektif dan mempertimbangkan kemampuan daerah, itu boleh dilakukan. Ya. Kesimpulannya, yang pertama terjadi overlapping peraturan perundang-undangan. Jadi ada peraturan teknis berupa Permendagri yang kemudian itu tidak secara tegas melarang, tapi kemudian juga tidak secara tegas membolehkan. Karena kemudian ada di beberapa Permendagri dari analisis yang kita lakukan, itu dia kemudian aturan teknis itu memberikan perintah untuk membuat aturan yang lebih teknis lagi. Jadi hibah kepada pemerintah itu dibolehkan asal kemudian itu diatur di dalam keputusan kepala daerah. Jadi ada aturan teknis yang kemudian harus dijabarkan dalam peraturan teknis lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi overlapping dan tumpang tindih dengan aturan perundang-undang yang ada di atasnya, baik undang-undang yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan di daerah maupun dengan undang-undang yang mengatur instansi vertikal yang bersangkutan.
Ya, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah, juga bertentangan dengan PP 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga dia bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang instansi vertikal itu. Seperti misalnya tadi yang saya kutip, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor bertentangan dengan Nomor 34 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Walaupun kemudian seperti yang dikatakan oleh kolega saya dari Polda bahwa di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diatur secara tegas penganggaran yang berasal dari mana. Tapi kemudian juga banyak juga kemudian aturan-aturan hukum lainnya yang kemudian membatasi penerimaan penganggaran kepada Kepolisian Republik Indonesia, seperti misalnya diatur dalam Undang-Undang 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang dari Pemerintahan. Bersifatnya tidak wajib dan tidak mengikat. Kata tidak wajib dan tidak mengikat tidak boleh diberikan setiap tahun, seharusnya kan gitu. Kamuflase dari kita menelaah aturan perundang-undangan itu sendiri, serta tidak secara terus-menerus. Nah, ini yang terjadi, yang ingin kita kritisi adalah kenapa setiap tahun ini diberikan. Oke, 1 tahun mungkin diberikan, tahun berikutnya pasti harus ada pengurangan. Tahun berikutnya boleh diberikan, tahun berikutnya lagi dikurangi, seperti itu. Yang ketiga adalah menurut telaah kita bahwa memang sangat banyak betul aturan perundang-undangan ini. Misalnya kita menyebutkan, saya ingin melihat apakah anggaran instansi vertikal ini dan problematikanya sebenarnya bagi pemerintah daerah. Pertama yang ingin saya singgung adalah pengalokasian untuk anggaran instansi vertikal yang berasal dari APBK atau APBA dan sebagainya. Sebenarnya ini dapat, kalau bahasa saya, dapat mengurangi prioritas kepada kebutuhan publik yang lain. Saya ingin ngambil contoh misal, pemerintah Aceh saat ini berhasil menekan, misalnya disebutkan 20% masyarakat miskin Aceh. Kalau seandainya per tahun anggaran ini tidak diberikan secara terus-menerus, bahasanya adalah tidak diberikan secara terus-menerus. Kalau ditanya kepada saya, apakah boleh diberikan kepada instansi vertikal dalam keadaan tertentu yang mendesak? Saya pikir tidak ada masalah. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Makmur, misalnya kebutuhannya untuk membeli speedboat misal, mengejar para pelaku pencurian ikan, silakan saja. Tetapi sifatnya itu tidak diberikan setiap tahun. Nah, mungkin yang akan digugat oleh kawan-kawan GRHC adalah soal kalau di infrastruktur saya sepakat diberikan untuk menunjang, kan seperti itu. Tetapi bicara operasional dan honorarium yang ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang perlu digarisbawahi adalah soal pemberian honorarium dan biaya operasional lainnya. Nah, nanti saya akan menjabarkan kenapa kemudian kita menduga bahwa pemberian ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Karena apa? Jelas markas besar misalnya kepolisian itu setiap tahun menganggarkan biaya untuk gaji, honorarium dan sebagainya kepada instansi masing-masing. Begitu juga dengan kepolisian dan sebagainya.